zombie hingga hancur, lalu mengoleskan dagingnya ke tubuh. Rekan-rekannya pun segera maju untuk membantu. Meski Glenn merasa sangat jijik, Rick tampak sangat tenang karena dia seorang polisi. Tak lama kemudian, tubuh mereka sudah penuh dengan daging cincang saat keluar. Mereka tidak tahu apakah cara ini berhasil, tapi demi tim, mereka hanya bisa menjadi kelinci percobaan untuk eksperimen ini. Para zombie di sekitar mengabaikan mereka, dan Glenn benar-benar tidak percaya cara ini berhasil. Tiba-tiba seekor zombie menoleh, namun hanya berjalan melewati mereka. Sialnya, hujan deras turun dan mengancam akan menghapus bau zombie di tubuh mereka. Situasi ini pun menjadi sangat berbahaya bagi Rick. Rekan di lantai atas hanya bisa berdoa agar hujan segera berhenti saat air terus mengguyur mereka. Zombie sekitar mulai mengendus Rick. Saat satu zombie menatapnya, zombie lain menyerang dari belakang. Rick menebasnya dengan kapal. Mereka segera kabur sementara zombie mengejar. Sambil berlari, mereka melawan zombie di depan, namun jumlahnya terlalu banyak bahkan untuk satu kompi tentara. Keduanya berlari ke tempat parkir, membuang senjata, lalu memanjat pagar. Setelah mendarat, mereka segera berpencar untuk menjalankan tugas. Glenn mencari kunci truk, sementara Rick memancing perhatian para zombie di dekat pagar besi. Begitu kunci berhasil didapat, mereka menyalakan truk dan segera mundur tepat saat pagar mulai jebol oleh gerombolan zombie. Rick terpaksa pergi, membuat rekan-rekan di lantai atas merasa sangat cemas karena takut akan ditinggalkan begitu saja. Untuk menyelamatkan mereka semua, Rick menyusun sebuah rencana yang matang. Glenn akan mengalihkan perhatian para zombie menggunakan mobil sport merah yang sangat bising, sementara Rick akan kembali menjemput mereka semua dengan menggunakan truk tersebut secepat mungkin. Sambil mengecoh zombie, Glenn meminta orang-orang di gedung segera berkumpul di pintu bawah. Mereka pun bersiap pergi, sementara Dixon yang panik memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. T di belakang berhenti. Melihat Dixon, ia iba lalu berbalik melepas borgolnya. Namun, T tak sengaja menjatuhkan kunci ke lubang saluran air. Aku bilang, kok kamu bisa melemparnya seakurat itu sih? Dixon langsung mentalnya hancur. Ia memaki-maki T, merasa bahwa T pasti sengaja balas dendam padanya. T juga hanya bisa meminta maaf dengan pasrah. Melihat dirinya juga tak bisa membebaskan Dixon, T akhirnya terpaksa meninggalkannya di atap. Namun, ia tidak langsung pergi, melainkan mengunci pintu besi di atap. Dengan begitu, meskipun zombie berhasil naik ke atap, setidaknya Dixon akan tetap aman. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu rolling door lantai 1. Begitu mobil datang, mereka akan segera membukanya. Segera, karena suara bising Glenn, para zombie pun berkumpul. Merasa zombie yang datang masih kurang banyak, Glenn malah menghentikan mobilnya. Setelah zombie sudah cukup banyak berkumpul, barulah ia mundur dan kabur. Saat turun dari lantai atas, T melihat bahwa kaca pintu utama sudah dipecahkan oleh para zombie. Untungnya, mobil Rick tiba tepat waktu. Dengan manuver parkir mundur yang sempurna, Rick memarkirkan mobil di depan pintu. Akhirnya, T juga tiba tepat waktu dan memberitahu mereka bahwa zombie sudah mengejar dari belakang. Rick mengetuk pintu besi dari luar, dan begitu mendengar sinyal, mereka langsung membuka rolling door, lalu melemparkan barang-barang ke atas truk. Tepat saat mereka melompat ke atas truk, para zombie pun langsung menyusul dari belakang. Rick segera membawa semua orang kabur dari menara. Di jalan, ia sadar T-Dog tertinggal dan mengaku kehilangan kunci. Semua terdiam sambil berharap Dixon baik-baik saja. Sementara itu, Glenn sangat menikmati mengendarai mobil sport. Siapa sangka mantan pengantar makanan ini akhirnya bisa menyetir mobil mewah. Dixon di lantai atas kurang beruntung. Saat itu, banyak zombie menyerbu atap, dan gerbang besi itu tidak akan bertahan lama.